Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah, mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri 2 orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di shaf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib, yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah, masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di 2 bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam. Konsultasi Syariah.